Insan Ferizian. Kalau dulu, saya punya mantra nih. Selalu bilang bahwa I'm enough, I'm confident. Orang yang mau public speaking akan menjadi orang yang dilihat oleh orang lain dengan lebih jelas. Selamat datang di Ferizian Talks episode 1. Podcast ini disponsori oleh PT SDP Indonesia Ferry Persero. Senang sekali saya Kita Karana dapat menemani Insan Ferizian di podcast kali ini, di podcast perdana ini yang akan mengupas tuntas mengenai how to be a good public speakers at the workplace ya. Tentu saja saat ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh kedua narasumber yang sangat keren dan luar biasa. Pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Vice President Pengelolaan SDM PT SDP Indonesia Ferry Persero, Bapak Herli Setia Wahyudi. Halo Pak Herli, apa kabar Pak? Baik Mbak Intara. Baik Pak, Alhamdulillah. Nah Pak, gimana rasanya jadi narasumber pertama di podcast perdana ini Pak? Sedikit nervous sih. Sedikit nervous tapi nggak kelihatan loh Pak. Oh iya. Udah keren berarti tadi ya, karena udah ketemu juga sama narasumber kita yang cantik ini. Ada Kak Ervira Lovienta. Halo Kak Ervira. Halo, terima kasih sudah invite ke sini. Terima kasih banyak Tenta sudah meluangkan waktunya bisa podcast bareng kita di sini. Nanti kita juga akan mengupas tuntas nih soal Kak Ervira karena ini merupakan ahli juga nih di bidang komunikasi dan public speaking. Ahli gitu ya bahasanya. Enggak lah, kita sambil mungkin kita lebih sharing kali kayak. Betul. Tapi gimana Kak kabarnya nih kalau melihat dari wajah dan tampilannya sangat cerah gitu ya? Alhamdulillah baik, excited juga sih ngobrol gitu kan, baru pertama kali ke kantor ASDP. Jadi iya benar ya. Dia welcome to kantor kita ya Kak ya. Dan mungkin kita juga mau kenal lebih dalam lagi sama dua narasumber kita ini gitu ya. Jadi mungkin kalau dari Pak Elis mungkin boleh nggak Pak diceritakan sedikit mungkin berkarir saat ini kan sudah menjadi VP di pengelolaan SDM ya. Mungkin sebelumnya itu sudah meniti karir seperti apa Pak Elis? Baik Mbak Intara. Selamat sore Mbak Fira. Jadi kalau berbicara tentang dunia profesional saya, itu saya berganti perusahaan itu 3 kali ya dengan SDP ya, dimana SDP ini yang terakhir dan sebetulnya juga yang terakhir untuk karir saya. Jadi saya memang awalnya bekerja di perusahaan manufacturing yang bergerak di bidang otomotif komponen, kemudian ke dunia entertainment, Harley Davidson yang bergerak dalam jual beli itu motor Harley Davidson, tetapi di situ banyak unsur entertainmentnya. Dan yang terakhir di SDP Indonesia Ferry Persero sejak tahun 2009 sampai saat ini. Wow, luar biasa ya. Berarti sudah cukup lama juga ya Pak meniti karir di bagian SDM juga ya Pak ya? Iya, saya sejak awal dari SDM karena sebetulnya itu titik menjadi SDM-nya itu agak unik. Jadi itu malah dari tim rekrutmennya Dharma Polymetal di tempat saya pertama bekerja. Saya diarahkan lebih cocok ke dunia SR daripada marketing waktu itu. Oke, nah nanti kita juga pastinya akan dapat banyak pelajaran juga nih dari Pak Erlis ya, karena kan Bapak kan pasti udah sering ketemu juga nih sama karyawan-karyawan, sama orang-orang dari berbagai ibaratnya dari berbagai level juga dan juga tingkat jabatan ya Pak ya. Nanti kita akan tanya-tanya juga. Kalau Mbak Vera sendiri ini mungkin boleh diceritain nggak Mbak sekarang nih kesibukannya seperti apa sih saat ini? Oke, jadi mungkin selain sebagai public speaking coach, sekarang juga kebetulan aku aktif jadi communication consultant di Inago Asia Public Affairs Firm. Jadi kita menangani markom gitu, terus jadi PR partner, media management, dan lain sebagainya. Tapi selain itu juga sekarang rutin menjadi public speaking coach, baik itu yang secara individu atau corporate, tapi juga ngajar online. Oh, I see. Gitu. Cukup padat juga ya jadwalnya ya, karena kita nemuin untuk nge-match jadwal sama Kak Ervira ini juga susah banget nih ya, kebetulan. Oke, nah Kak, ini kan di sini juga aku kalau ngeliat ya background profile Kak Ervira ini gak cuma kuliah di Malaysia dan juga UK ya Kak ya, tapi juga pernah jadi top
11 Putri Indonesia 2022 dan juga Putri Indonesia Sumatera Barat 2022. Wow, Betul. keren banget ya, Kak. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh nggak sih Kak diceritain juga gitu ya, mungkin sedikit gimana sih sampai akhirnya Kakak tuh bisa berkecimpung di dunia Pageant public ya. speaking Oke. ini gitu, ataupun pageant tadi itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau nanya gimana berkecimpung di public speaking tuh ceritanya panjang nih bakalan ke apa. Ya kan, karena pertama kali saya itu inget banget fokus belajar public speaking itu karena pertama tuh kesadaran. Karena dari kecil dulu berawal dari umur 5 tahun yang pertama kali nyoba stage, naik ke atas panggung tuh umur 5 tahun gitu kan. Dan ternyata di situ adalah pengalaman terburuk malahan. Pengalaman terburuk di 5 Pas tahun betul, itu. Oh, oke. pas pertama kali naik ke stage, akhirnya sadar bahwa ternyata ada kekurangan dalam diri, yaitu sebenarnya saya introvert. Karena menyadari ada kekurangan, akhirnya belajar terus public speaking. Akhirnya kuliah komunikasi S1, S2 juga komunikasi, sekarang juga pekerjaannya akhirnya di dunia komunikasi. Jadi sebenarnya kalau kenapanya karena ingin menaklukkan ketakutan diri sendiri mungkin ya. Apa Kak yang pada saat itu terjadi gitu ya, pengalaman stage yang bikin itu jadi the worst experience ever ya? Iya. Mungkin ada yang pernah relate kali ya pas kita mau naik ke stage, itu awalnya kan kayak ngerasa takut. Tapi kalau saya pas waktu itu stage, naik ke atas panggung terus satu badan tuh freeze. Langsung kaku gitu. Bener-bener ngelihat orang banyak, tepuk tangan gitu kan. Wah, heboh, langsung stuck. Ya ampun, orang semua gitu. Langsung stuck. Akhirnya waktu itu mama saya langsung naik ke stage dan dia langsung gendong saya turun. Setelah turun itu kayak ngerasanya istilahnya pengen ditelan aja sama bumi gitu kan, udah pengen ngilang gitu. Pengen hilang. Lepas langsung gitu ya? Tapi ternyata itu kalau misalnya itu merupakan saat kecil mengira bahwa itu momen yang traumatik. Wow. Ya kan? Tapi ternyata pas mulai belajar, pas mulai makin kesini gitu kan, pas mulai SMP, SMA, ternyata sadar bahwa kemampuan kita untuk komunikasi ke publik itu merupakan suatu kunci untuk kita dapat terlihat dan didengar. Jadi sadar bahwa, wah, saya harus memperbaiki diri nih. Akhirnya dari situlah ikut course gitu kan, akhirnya dari situ mulai cari-cari gitu. Seru banget ya, berarti itu semuanya ternyata nggak instan ya Kak ya, untuk bisa untuk akhirnya bisa sampai di titik sekarang ini udah bisa menjadi a good public speaker ya, mungkin kita bisa sebut juga itu karena Kak Feren ini juga merupakan coach dan juga trainer juga ya Kak ya. Betul. Untuk communication. Oke, luar biasa. Mungkin kalau misalkan dari Pak Erlis sendiri Pak, kalau misalkan melihat dari segi komunikasi apa ya, sebagai VP pengelolaan SDM ini apa sih Pak komunikasi yang sering dibangun seperti itu ya, apalagi khususnya mungkin untuk teman-teman yang saat ini juga sedang meniti karir gitu ya, komunikasi seperti apa sih Pak yang harus dibangun oleh teman-teman Verizian semua? Oke. Kalau menurut saya itu komunikasi yang efektif itu bagaimana seseorang itu bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, baik itu dalam pekerjaan ya, tugas pekerjaan ataupun apapun itu. Karena kembali lagi komunikasi ini menjadi kunci bagaimana orang memahami kita dalam melakukan pekerjaan. Contohnya ketika kita ada kesulitan ataupun ada hal yang kurang tepat dalam penyampaian soal materi, tetapi kita menyampaikan, itu efeknya akan terjadi nanti ketika kita melakukan presentasi. Jadi komunikasi bisa dibangun antara informal dan formal. Ketika itu terjalin, maka itu lebih memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan. Seperti itu. Memang tidak semua orang bisa, sekali lagi, tidak semua orang bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Tetapi paling tidak belajar menyampaikan itu adalah yang utama, sehingga tidak ada kebentuan. Kembali lagi, banyak di dunia ini, dalam dunia pekerjaan itu, yang menjadi masalah adalah komunikasi. Seperti itu. Betul, setuju ya Verizian.
tadi Pak Erlis sudah singgung juga nih tentang pentingnya komunikasi. Nah, mungkin nanti kita akan gali juga lebih dalam ya. Kalau tadi udah ngomongin soal background-nya dari Kak Fira dan juga Pak Erlis, mungkin nanti kita juga tadi sudah singgung juga terkait dengan pentingnya komunikasi. Nah, nanti kita juga akan ngobrolin lebih dalam lagi tentang public speaking dan juga public speaker itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk ngobrolin soal public speaker, mungkin saya mau tanya terlebih dahulu nih ya ke Pak Erlis dulu mungkin ya. Nah, karena kan Pak Erlis ini kan tadi kita juga udah tahu sudah berkecimpung di dunia SDM ya Pak ya dari tahun 2009 ya Pak ya di ASDP sendiri. Iya, kalau dari SDP 2009. Di ASDP 2009. Nah, ini cukup lama jadi pasti sudah berinteraksi dengan banyak sekali karyawan, dengan banyak sekali segmen level karyawan-karyawan. Dan mungkin kalau misalkan boleh tahu nih Pak, dari perspektif Bapak sendiri, menurut Bapak tuh apa public speaking itu dan kemudian bagaimana public speaking itu tuh penting menjadi salah satu kemampuan yang penting dimiliki oleh insan Verizia. Baik Mbak Gintara. Ini bukan teori, ini bukan arti ya, tetapi dalam menurut saya pribadi, public speaking itu bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu paham. Ya, seperti itu. Ini terjadi baik sekali lagi bisa di dunia kerja, bisa di dunia pergaulan ataupun dalam menciptakan hubungan dengan rekan kerja lainnya. Nah, ini menurut saya penting ya. Karena kembali lagi kebuntuan suatu pekerjaan atau suatu proyek itu biasanya berasal dari komunikasi. Komunikasi yang tidak lancar yang menyebabkan ketidakpahaman, tidak saling memahami antara yang dirasakan oleh salah satu pihak dan pihak lain. Memang tidak seperti yang saya sampaikan dari awal, tidak semua orang bisa menyampaikan. Tetapi bagaimana kita mencoba mengkomunikasikan itu menjadi hal penting. Sekali lagi, ini untuk saling menjaga kualitas dari pekerjaan kita nanti, mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala, menjadi hambatan, sehingga proyek terakhir yang ingin kita capai bisa berhasil. Nah, komunikasi ini menjadi penting juga bagi kita untuk memperkenalkan kita sebagai karyawan ya. Karena kembali lagi, kalau kita sebagai karyawan tidak bisa melakukan komunikasi efektif terhadap peer ataupun atasan ataupun bawahan, itu akan menjadi kendala besar. Sekali lagi menjadi kendala besar yang akan menghambat proses pekerjaan kita, terutama dalam sekali lagi pencapaian target kinerja. Jadi itu. Dan satu lagi, komunikasi yang baik bisa, kalau dikatakan orang, menjual kita untuk lebih orang melihat kita. Memang dalam dunia pekerjaan atau teorinya itu memang nggak ada. Tetapi ketika orang itu lancar komunikasi dengan siapapun, orang itu akan dilihat. Kalau dilihat itu manajemen by window, orang akan melihat siapa sih yang sering muncul, siapa sih yang sering aktif, ya kan? Betul. Daripada orang yang diem. Padahal orang yang diem itu belum tentu dia tidak punya potensi, tetapi karena dia tidak bisa mengekspresikan potensinya, saya mengekspresikan dalam tanda kutip, maka dia biasanya akan tidak lebih dikenal daripada yang aktif. Berarti memang pentingnya public speaking itu juga salah satu tadi untuk menyampaikan juga ya Pak pesannya. Jadi goalsnya tuh apa sih kita berbicara seperti ini tuh, tujuannya untuk apa. Kemudian juga tadi salah satunya juga untuk mempromosikan diri ya Pak ya. Mempromosikan diri, setuju banget. Nah, kalau dari Kak Fira sendiri, pandangan Kakak nih sebagai coach juga ya Kak ya dalam dunia public speaking ini, seperti apa sih Kak public speaking dan bagaimana akhirnya baik kita sebagai karyawan khususnya ya menjadi penting untuk kita bisa menjadi public speaker yang baik seperti itu. Oke, kalau misalnya ngomongin public speaking sebenarnya kan simple. Sebenarnya berbicara di depan publik. Baik itu orang yang kita sudah kenal ataupun belum kenal. Public speaking esensinya adalah kita dapat mengkomunikasikan ide kita, gagasan kita, perasaan kita, empati kita, skill kita, knowledge kita, semua yang kita punya dari pikiran, dari hati, itu dapat diketahui oleh orang lain. Karena esensi dari public speaking itu adalah komunikasi yang efektif dua arah, maka sebenarnya yang paling penting itu si speaker mengetahui dulu
apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya. Akan sangat sulit bagi seseorang untuk dapat jago public speaking jika dia sendiri belum dapat mendefinisikan dirinya. Skill apa yang saya punya, potensi apa yang saya punya, ilmu apa yang saya punya, substansi dalam diri saya ini apa yang mau saya perkenalkan ke seluruh dunia ini, ya kan? Jadi sangkut pautnya public speaking itu terhadap juga personal branding kita. Jadi kita ingin dikenal sebagai orang yang bagaimana. Jika kita ingin dikenal sebagai seseorang yang profesional dalam dunia kerja, sebagai orang yang aktif, produktif, maka cara kita berkomunikasi pun juga harus seperti itu. Harus yang efektif, aktif, produktif, dan menampilkan apa yang sebenarnya ada di dalam kepala kita. Yang paling susah itu sebenarnya itu, Kak. Translate dari apa yang di pikiran, apa yang di hati, sampai ke ucapan. Jadi semuanya tuh harus sinkron ya Pak ya? Betul. Mulai dari tadi pikiran, terus hati juga apa yang kemudian akhirnya diungkapkan gitu ya Pak ya? Betul sekali. Dan satu poin lagi, public speaking itu bukan hanya verbal, bukan hanya apa yang kita katakan, tapi juga nonverbal. Komunikasi nonverbal itu bahkan sebenarnya secara teori, kalau kita ngomongin teori komunikasinya itu sendiri, Merrill-Benz Theory, itu mengungkapkan bahwa sebetulnya lebih banyak komponen nonverbal komunikasi. Body language kita itu 55%. Tone, voice itu 38%. Sisanya baru substantif. Berarti sebenarnya apa yang kita komunikasikan itu penting isinya, tapi keseharian, apalagi di dunia kerja kan, keseharian kita menegur kolega kita, atasan kita, body language yang kita tunjukkan, apa kita nyaman apa enggak di dunia kerja, ini ternyata juga bentuk dari komunikasi. Jadi misalnya kalau kita datang ke tempat kerja gitu ya, mukanya udah cemberut, udah kusut, itu ternyata kita nggak bilang apapun, orang juga akhirnya menangkap pesannya. Wah, lagi kusut banget nih, iya kan? Nah, siapa nih yang suka kayak gitu? Manusiawi sebenarnya kalau kita sempat bad mood dan segala macam. Tapi harus kita sadari bahwa komponen komunikasi itu ada komponen nonverbal. Iya. Seperti itu. I see. Ya, wah menarik banget ya. Maksudnya ini kita baru sih pertanyaan pertama, tapi udah dapat banyak banget ilmunya langsung dari baik Pak Eris maupun Mbak Kavira gitu ya. Tapi Kavira, aku juga penasaran nih dari pengalaman kakak yang sudah cukup banyak berkiprah di dunia public speaking ini gitu ya Mbak ya. Itu apa sih yang kakak betul-betul rasakan dari keuntungan memiliki skill public speaking itu sendiri? Wah, banyak sekali ya. Karena saat tahu tekniknya, metodenya, sudah nyaman berkomunikasi dengan orang, rasanya itu seperti kita dapat connect dengan orang lain. Rasanya kita dapat mengerti dan kita dapat memposisikan diri kita. Sebenarnya yang paling penting juga kan komunikasi itu bisa menjadi jembatan untuk kita bisa connect dengan, apalagi public speaking misalnya konotasinya adalah berbicara jadi seorang motivator, jadi seorang speaker di depan 100 orang gitu kan. Gimana caranya saya bisa connect dengan 100 orang, 1000 orang gitu kan. Tapi saat sudah mengetahui ilmunya, sudah mengasah diri, sudah latihan, dan istilahnya sudah memiliki jam terbang, di sana merasa bahwa keuntungannya itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga lebih efektif. Kita tidak miskom, akhirnya terhindar dari konflik, ya kan? Dan yang paling penting tadi itu adalah kita bisa connect dengan orang lain di level yang berbeda. Kita bisa lebih mengetahui bahwa saat saya misalnya di posisi seorang speaker, bukan hanya one way, tapi juga kalau audiens saya nyaman apa enggak dengernya, apakah mereka punya input juga, gitu. Tadi benar ya kata Kak Fira, kalau misalnya kita tuh harus juga pada saat public speaking itu harus merasa connect juga ya, feel connected with the audience gitu ya. Nah ini juga mungkin salah satu yang Kak Fira langsung praktekkan ke saya gitu ya. Jadi saya langsung merasa koneksi itu langsung merasa gitu, langsung terasa gitu ya. Langsung. Oke, makasih Kak Fira. Nah mungkin kalau misalkan dari Pak Eli sendiri ya, nih mungkin dari kacamata pengelolaan SDM gitu ya Pak ya. Kalau untuk insan-insan Verizian baik yang dari Sabang sampai Merauke, itu apa sih Pak sebenarnya keuntungan bagi mereka juga gitu ya bila memiliki public speaking skills ini gitu, dan kemudian mungkin apa gimana mereka melihat ini sebagai salah satu modal jangka panjang ya Pak dalam karir tentunya. Ya, baik.
dulu ya. Silahkan Kak. Apabila mereka, pertanyaan kan apabila mereka mau ngasih public speaking yang baik itu seperti apa? Dari individunya sendiri, pasti dia akan menjadi orang yang tadi, orang yang menarik dalam arti baik dari koleganya atau atasannya sendiri. Karena kembali lagi, ketika komunikasi itu lancar, maka dia akan bisa menyampaikan tadi yang apapun itu ya. Tadi udah lengkap jatuhnya Mbak Viera tadi ngomong apapun itu kepada orang lain. Jadi seperti tidak ada lagi batas ya, pembatas antara di atasannya mungkin dengan koleganya. Pastinya secara pribadi dia menarik, kemudian dia bisa menjalin kolaborasi dengan rekan kerjanya atasannya. Keuntungannya apa? Ya kembali lagi dia bisa melakukan antisipasi ataupun solusi ketika ada masalah. Karena kembali lagi semua orang akan paham apa ini. Memang tidak mudah ya, sekali lagi nggak mudah, tetapi itu bisa. Kemudian bagi secara luas tadi disampaikan juga ketika suatu saat dia menjadi leader ataupun menjadi perwakilan dari perusahaan, dia bisa membawa nama perusahaan. Karena kembali lagi di dunia luar itu komunikasi tidak hanya di Indonesia ya, di luar negeri dan Mbak juga kuliah di luar negeri, komunikasi itu menjadi hal pertama ya. Karena kembali lagi kalau kita misalnya studi di luar negeri ataupun mengikuti suatu pelatihan di luar negeri, pasti yang utama adalah bagaimana kita berkomunikasinya, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita. Di luar negeri tidak ada, di Eropa apalagi itu tidak ada suatu hal yang seperti Indonesia mungkin ya. Mereka lebih membuka lebih luas bagaimana Anda menyampaikan, bagaimana ide Anda, dan mereka selalu menghormati. Jadi ketika kita bisa menyampaikan, itu menjadi nilai tambah. Dan pastinya sekali lagi orang yang melalui public speaking akan menjadi orang yang dilihat oleh orang lain dengan lebih jelas, clear, seperti itu dalam arti bagaimana dia. Tadi disampaikan Mbak Vera. Oke, berarti lebih kepada personal branding itu juga Iya, ya Pak ya. akhirnya Itu ke situ. sangat membantu personal branding teman-teman semua, walaupun mungkin pekerjaannya juga bukan yang apa ya, dalam kata lain tuh pekerjaan yang mungkin seperti kalau saat teman-teman di communication gitu atau di SDM mungkin kan lebih sering berjumpa, bertemu dengan orang-orang gitu ya Pak ya. Kalau misalkan di teknik sendiri gitu Pak, itu tuh sepenting apa juga sih Pak maksudnya untuk komunikasi itu sendiri dan juga public speaking? Jangan beranggapan semua pekerjaan yang di bawah layar itu akan selalu seperti itu di kedepannya. Karena kembali lagi dunia profesional, ketika akan menjadi naik level, suatu saat dia menjadi leader. Setuju. Tidak selalu leader, oke lah, tidak leader ya, tetapi pasti dia akan ada suatu waktu dia harus menyampaikan suatu ide atau gagasan. Paling nggak tadi sudah disampaikan waktu kita ngobrol-ngobrol presentasi. Kita tidak ada waktu untuk menghindari. Itu yang selalu saya coba rasakan. Tidak ada event yang bisa kita pilih. Misalnya suatu saat kita mendampingi atasan kita atau leader kita melakukan presentasi. Tiba-tiba ada suatu hal yang membuat kita harus mewakili. Misalnya atasan kita ada kepentingan lebih mendesak atau apa. Apakah itu kita ada waktu? Oh, saya tidak siap. Oh, saya tidak mampu. Kan tidak. Kita harus siap apapun itu. Nah, itu jadi modal teman-teman, harus bisa apapun itu. Baik itu pekerjaan yang tadi dia mohon maaf di balik layar atau tidak terlihat, misalnya teknik ya atau IT. Tetapi kembali lagi itu harus disiapkan. Jangan menunggu nanti kamu akan dipromosikan 5 tahun. Belajarnya untuk public speaking 5 tahun lagi atau 1 tahun sebelum, enggak. Harus dari sekarang, karena kembali lagi waktu kita untuk tampil itu tidak bisa kita pilih sendiri, tetapi itu kadang-kadang secara alami mau tidak mau kita harus menghadapi hal tersebut. Oke, berarti memang harus mempersiapkan diri dari sekarang ya Pak ya. Khususnya untuk salah satu skill yang esensial yaitu public speaking ini. Makasih Pak Elis. Mungkin kalau dari Kak Vira sendiri gitu ya Kak, aku juga mau tahu nih Kak, waktu awal-awal pertama kali terjun gitu ya jadi as a public speaker, mungkin kalau tadi kan udah cerita kalau misalnya Kak Vira waktu umur 5 tahun ya Kak ya, yang full face gitu ya. Nah, ada gak sih Kak momen yang mungkin nggak terlupakan lainnya gitu yang bisa jadi pembelajaran buat kita semua juga gitu sebagai seorang public speaker? Oke, mungkin sebelum aku ceritain momen, tadi mau nambahin sedikit ya kali ya.
kalau misalnya kita nunggu momen kita harus tampil, kita Iya. presentasi, itu pasti ada di semua hidup kita. Kalaupun nggak di dunia kerja, misalnya jadi seorang bapak, pasti ntar di lamaran anaknya ngomong. Betul banget. Iya loh, iya kan? betul, Misalnya seorang ibu, kalaupun dia nggak presentasi atau leader segala macam, pasti dia akan ngomong mewakili keluarga sekali aja. Nah, itu kan pasti perlu skill public speaking juga. Jadi semuanya, bahkan ibu rumah tangga, punya UMKM, Iya, betul, semua betul. juga wajib untuk mengetahui paling enggak bagaimana saya dapat bisa mengkomunikasikan apa yang di pikiran saya. Kalau ngomongin momen nih, banyak sih sebenarnya ya. Pilih yang mana ya? Mungkin yang paling mengesankan itu sewaktu jadi Putri Indonesia. Waktu itu kita sempat ada sesi di mana kita harus tanya jawab. Jadi ada di screen itu dikasih satu pertanyaan yang menantang. Waktu itu saya mendapatkan pertanyaan tentang aborsi Oh, yang sangat sensitif juga ya masalahnya. iya. Jadi isunya sensitif. Terus saya langsung ditanya, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Nah, ini kan jawaban yang sebenarnya harus matang dipikirkan. Cuman hanya punya waktu 30 detik untuk menjawab. Jadi itu adalah di momen akhirnya langsung mempraktekkan yang selama ini saya pelajari. Bahwa, oke, menurut saya, pendapat saya apa, lalu impact ke society itu apa. Di situ pertama kalinya saya public speaking itu ngerasa seperti keringet dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki rasanya. Saya tuh kayak udah mau pingsan sebenarnya. Tapi akhirnya karena kembali ke esensi diri tadi bahwa tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan, maka akhirnya mendapatkan inti poin bahwa saya di sini hanya harus berpendapat dan ada urgency. Kemarin lihat postingan Kamala Harris ditanya sama anak kecil, Madam Vice President gitu, apa tips public speaking? Terus dia jawab, bayangin kamu adalah penumpang Titanic. Kira-kira kapalnya mau tenggelam, kamu bakal bilang nggak ke penumpang lain bahwa kapalnya akan tenggelam? Pasti kamu akan bilang kan, mau nggak mau, kamu akan komunikasi ke mereka bahwa kapal ini akan tenggelam, ada urgency. Jadi tipsnya adalah, kalau kita menemukan suatu momen nggak tahu mau jawab apa, mau ngomong apa, maka pikirkanlah bahwa ini momen yang urgent. Saya harus ngomong, dan intinya itu apa. Bisa mulai dari intinya, terus kita kembangkan. Itu sih Kak, momen yang akhirnya Bagus. waktu itu saya keringetnya dari kepala sampai kaki itu kok bisa keringet tuh sampai kayak sepatu, kayak rasanya tuh jari kalau diginiin kayaknya keringet semua itu. Jadi tapi akhirnya feedback dari setelah tampil itu, feedback dari teman-teman juga oke, segala macam, dan akhirnya dari pengalaman itu menemukan bahwa kuncinya ternyata ada rasa urgency. Mungkin ini juga tips ini mungkin bisa langsung juga dipakai Iya. sama teman-teman Verizian di luar sana gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba mungkin ada anak buahnya Pak Erlis gitu ya, yang mungkin Bapak tiba-tiba minta update presentasi gitu ya, atau Iya. update project atau apapun tanpa waktu yang ditentukan terlebih dahulu gitu ya, itu mungkin bisa menggunakan tips itu ya Pak ya, dengan tenang, kemudian pikirkan apa pendapatnya, apa isi yang ingin disampaikan gitu ya, kemudian menumbuhkan rasa urgensi itu sendiri gitu ya. Tapi emang aku pernah dengar juga sih Kak, kalau misalkan kita ngerasa kita tuh dalam hal yang urgent gitu ya, dalam hal yang ibaratnya kepepet ya, itu tuh adrenalin kita kan akan terpacu lebih tinggi ya. Iya. Itu juga akan ngebantu kita nge-boost up, bahkan kita bisa break the limits gitu ya. Betul. Karena ada rasa urgensinya gitu. Betul sekali. Menarik banget itu Kak. Itu momen-momen public speaking dari Kak Vira ya. Nah kalau dari Pak Erlis sendiri nih Pak, momen Banyak sebetulnya ya. karena Pak, karena kan kalau pengelolaan SDM ini kan juga Iya. berarti banyak banget ya Pak, apalagi karirnya juga nggak sebentar nih Pak Erlis Iya. kan. Ada nggak Pak mungkin sedikit cerita yang Iya. bisa disampaikan? Sama sebetulnya. Kalau tadi Mbak Viera bilang introvert, sama sebetulnya sama dengan Mbak Viera. Saya juga pernah ada suatu event yang membuat saya juga freeze. Jadi waktu itu saya ikut itu pagelaran wayang orang yang diselenggarakan di alun-alun kota. Saya di kota Blitar, saya asli orang Blitar. Pas di situ, karena penontonnya banyak, ketika saya ngomong sebagai Yudhistira, saya jadi Yudhistira waktu itu, saya nge-freeze. Terus saya mau bingung mau ngomong apa, gerakan selanjutnya apa, ketawa sama yang nonton. Itu luar biasa.
Sampai akhirnya ada kayak dalangnya itu ya, akhirnya nyambung komunikasinya. Dari hal tersebut agak berbeda dengan Mbak Vera. Selanjutnya adalah itu yang menjadi apa itu namanya jalan saya ya. Jadi itu yang menghambat saya banyak hal karena ketidakpercayaan itu atau tidak bisa menguasai diri, itu yang banyak membuang banyak kesempatan. Ada suatu event lagi seleksi yang untuk akhirnya nanti dipilih pramuka lah untuk event Jambore nasional. Karena saya tidak percaya diri, saya disorakin, saya grogi, saya gagal. Ini membuat kakak saya marah dan dinasihati. Dari hal tersebut saya mulai belajar bagaimana ya supaya saya bisa seperti orang lain. Di kota kami nggak ada mungkin kayak pelatihan public speaking seperti itu. Akhirnya waktu itu saya mencoba untuk ikut banyak kegiatan. Waktu kelas 1 SMA saya ngambil langsung sekitar 12 ekstrakurikuler. Semua saya ikuti ya. Sampai akhirnya nilai saya jelek, dipanggil oleh BP. Ya BP itu yang untuk itu ya, untuk konsultasi. Akhirnya dipilih mana yang kamu. Sebenarnya itu untuk itu. Saya bagaimana sih saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, ikut kegiatan apa ya, organisasi, bagaimana bisa mengemukakan seperti itu. Akhirnya dipilih, saya waktu itu concern ke pramuka dan koperasi. Nah di koperasi itu saya mulai belajar karena ada rapat anggota, rapat tahunan seperti itu. Sama yang sama Mbak Vera. Kita ngomong keringat itu benar-benar bahasa baju ini. Ketika rapat anggota tahunan seperti itu, ada guru, ada siswa. Nah dari hal tersebut saya berusaha belajar sendiri bahwa waktu itu ya saya bisa melihat orang lain seperti itu. Tetapi momen yang akhirnya merubah saya seperti ini itu ada satu leader saya yang tahu kelemahan saya. Jadi ketika presentasi tim, saya harus nomor 1. Kamu yang pertama. Kalau kamu gagal ngomong, kamu grogi, kamu tidak bisa menyampaikan, tim belakangmu kamu pasti akan berantakan dan gak akan berhasil. Jadi saya dibebanin apa? Suatu apa ya, tugas yang menurut saya itu berat. Nah dari hal tersebut akhirnya saya coba berusaha. Udah satu lagi, yang penting apapun salah, tapi jangan selalu salah ya. Kalau ada kesalahan jangan langsung merasa aduh gagal, buyar. Terus saja perbaikin sambil mengkomunikasikan. Jangan sampai itu merusak. Jadi itu kadang-kadang aduh salah ini, terus akhirnya kita gini, jangan. Ya pede aja ngomong dulu. Itu yang ditanamkan. Tapi itu ternyata menurut saya bisa membantu saya sampai seperti saat ini. Pokoknya hajar bleh gitu ya, Iya. kalau istilah orang-orang. Jadi percaya diri dulu lah. Betul. Percaya diri, menguasai materi harus. Tapi ketika dalam prosesnya ada kesalahan, jangan itu menjadikan kita buyar. Itu aja. Tetap jalan, pede dulu. Oke. Seperti itu. Nah, kalau dari Kak Vera sendiri nih, misalnya melihat tadi kan udah ngedengar juga ya pengalaman dari Pak Eris yang mungkin juga sangat relate sama teman-teman semua gitu ya Kak ya. Gimana sih Kak, maksudnya cara untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri tadi gitu Kak, biar akhirnya mungkin teman-teman yang juga ada yang bilang kalau dirinya tuh mungkin introvert gitu ya, atau mungkin pemalu gitu ya Kak, akhirnya berani untuk maju dan juga ngomong di depan publik gitu Kak. Iya, kalau misalnya ngomongin percaya diri, itu sebenarnya kita harus kembali ke diri kita masing-masing. Setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangan, dan kesadaran diri kita untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita itu yang menjadi fondasinya. Kita tahu nih, misalnya saya, tahu nih kalau energinya akan habis kalau ketemu orang banyak, gitu kan. Akhirnya tahu itu merupakan suatu kelemahan yang akhirnya satu dari identifikasi, udah tahu nih caranya harus ngapain, gitu kan. Memulihkan energinya gimana caranya tetap good mood selalu, gitu kan. Nah, saat kita sudah identifikasi dari diri kita sendiri, maka yang kita lakukan next-nya adalah percaya diri itu timbul dari kebiasaan. Harus memang dilakukan. Public speaking itu harus dilakukan dulu, dicoba dulu. Walaupun kesandung istilahnya, walaupun nge-freeze, walaupun kepleset, salah ngomong, orang juga tahu bahwa yang bicara juga manusia. Ya. Pasti salah. Nggak mungkin kita tuh 100% ngomong bener terus ngomongin, gitu kan. Istilahnya orang yang udah punya skrip aja bisa keselip. Apalagi kita gitu kan, ya Pak ya langsung improv gitu, langsung keluar semua. Nah, saat kita tahu bahwa, tadi saya salah, kalau misalnya ada waktu kita bisa langsung bilang, maaf, maksud saya, terus tiba-tiba jatuh di atas stage, ya udah bangun lagi aja.
Saya pernah kepleset gitu kan, hampir kayak kebalik gitu. Tapi akhirnya ya udah santai, bangun lagi, terus ya udah ketawa aja, lanjut lagi, move on. Orang juga tahu bahwa oh ini orang kok bisa jatuh, bisa keselip, bisa ngomongnya masih gemetar, bisa masih ngomongnya terlalu pelan, terlalu kenceng. Tapi setelah kita tahu kesalahan kita itu apa, di sana kita melakukan evaluasi. Memang harus mau dievaluasi, itu kuncinya juga. Karena terkadang kita sudah istilahnya nyaman di zona kita, saat orang ada evaluasi malah defensif. Kuncinya mau juga dievaluasi oleh orang sekitar, atau kita misalnya rekam diri kita saat tampil gitu kan. Setiap harinya, yes, kita tetap ada latihan depan kaca. Itu walaupun tidak se-efektif kita tampil di atas stage, tapi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk public speaking selalu. Paling tidak, luangkanlah 5 menit setiap harinya untuk di depan kaca berbicara. Kalau dulu, saya punya mantra nih. Selalu bilang bahwa I'm enough, I'm confident. Saya pantas, saya cukup, saya percaya diri. Itu saya bilang dulu di depan kaca, terus akhirnya saya latihan. Latihan kadang-kadang nggak penting gitu, latihannya cuma memperkenalkan diri, terus ngomong di kaca, apa kabar, kabar baik, gitu kan. Gimana caranya biar nggak awkward ketemu orang, kayak gitu-gitu. Belajar di depan kaca, tapi setiap hari saya praktekkan. Akhirnya, kebangun yang namanya muscle memory. Akhirnya udah dengan sendirinya, kan otot kita ini punya memori juga ya, orang pada nge-gym aja kan gitu kan, teorinya muscle memory. Sama dengan public speaking. Jadi kita terapkan itu juga untuk bisa menguasai non-verbal cues. Cue dari badan kita itu kalau menghadapi orang seperti apa, senyum yang tulus tuh gimana, senyum karirnya ya kan, dilatih dulu. Dilatih dulu gitu. Supaya kelihatan. Iya, supaya kelihatan. Iya, supaya kelihatan alami gitu kan, nggak peres. Itu gimana? Harus sering gitu kan. Itu dilakukan setiap hari. Akhirnya pas naik stage udah langsung ngalir karena sudah dibangun dari kebiasaan itu. Karena aku juga pernah dengar ya teman-teman semua, kalau misalnya kita tuh untuk menjadi seorang yang expert, kita tuh butuh 10.000 kali untuk melakukan hal tersebut gitu. Dalam hal ini juga public speaking tentunya. Dan kalau misalnya tadi yang kata Kak Fira bilang, aku setuju banget. Kalau misalkan kesandung sekali, 2 kali, itu tuh baru ibaratnya sepersekian dari 10.000 tadi. Jadi jangan khawatir gitu ya. Betul. Oke, menarik banget nih. Nah mungkin kalau misalkan dari Pak Herwi sendiri gitu ya. Kalau dari segi perusahaan, menurut pandangan Pak Erlis, apa sih yang perlu diberikan, difasilitasi oleh perusahaan kepada teman-teman semua biar teman-teman tuh juga punya public speaking yang bagus, Pak? Ya, saya berpikir kalau di SDP khususnya ya, tadi yang disampaikan Mbak Kintara, kita perlu ada kelas public speaking ya. Kalau perlu malah bersama dengan itu kemampuan untuk grooming penampilan. Ya, dulu dirut kita selalu bilang kita punya gedung yang bagus. Harusnya orang-orangnya juga penampilannya menyesuaikan dong, ya seperti itu. Tapi itu penting bagi identitas kita sebagai karyawan, terutama di SDP ya. Karena ketika kita bertemu dengan BUMN lain ataupun dengan kolega dari perusahaan lain, kita bisa dilihat, oh dari mana, dari SDP, oke, rapi-rapi, bagus. Kan itu menjadi nilai plus dan nilai percaya diri yang pertama ketika kita hadir di tempat yang lain. Dan satu lagi pasti dihormati kalau orang datang rapi. Beda kalau datang, aduh ini udah nggak jelas seperti apa datang, udah aduh awut-awutan yang tadi kita ngobrol ya Mbak ya, udah datang awut-awutan nggak ini, pasti orang lihat ini siapa sih, dari mana sih, oh alah dari sini ya bener itu. Tapi lihat, wah ini perfect orangnya, ini rapi-rapi, kelihatan apa, charming, wah menarik ini, pasti orang bilang dari mana, SDP, wah SDP ya, udah poin. Seperti itu. Menurut saya itu nanti harus ada pelatihan public speaking dan grooming bagi cowok ataupun cewek. Seperti itu. Oke. Nah mungkin ini juga ya Pak Erlis ya, podcast ini juga menjadi salah satu wadah juga ya untuk fasilitas dari SDM tentunya kepada teman-teman Perizian untuk bisa melatih public speaking. Karena kita juga udah, tadi saya udah bilang ini sudah menghadirkan 2 expert yang luar biasa ya. Oke, boleh tepuk tangan kecil. Aduh. Kak Vera, mungkin kalau misalkan mau tanya juga nih Kak,
kalau misalnya dari segi melihat latar belakang Kak Fira gitu ya, ada nggak sih Kak rekomendasi mungkin baik itu film ataupun mungkin YouTube ataupun mungkin person gitu ya, ataupun buku bahkan yang bisa di-share ke teman-teman semua untuk belajar melatih public speaking-nya itu sendiri? Oke, kalau misalnya sebenarnya kalau belajar public speaking itu tipsnya bukan banyak baca buku, tapi banyak interaksi. Jadi nanti nih mungkin ya masukan aku dan sama-sama koleganya bisa pasangan tandem berdua gitu ya, terus langsung praktek. Karena teori itu sebagus apapun teorinya, kalau prakteknya kurang nggak akan kena public speaking. Satu-satunya yang menurutku kalau misalnya ada teknik, metode, segala macam boleh banget, boleh dibaca Mehrabian's Theory by Albert Mehrabians. Itu bukunya dari tahun 1970 sudah ada sampai sekarang dan bisa menjadi salah satu panduan mengenai komunikasi. Tapi itu jatuhnya akhirnya teori aja sih, Kak. Prakteknya harus benar-benar kita sendiri yang praktekin. Jadi mungkin boleh nanti tandem berdua gitu ya, kolega, terus nanti ada yang setiap hari 5 menit ngomong gitu. Ngomong baik itu misalnya presentasi, temanya presentasi buah-buahan sama temennya doang gitu. Tapi dilakukan 5 menit aja setiap harinya atau seminggu 2 kali lah dilakukan itu. Mulai dibiasakan semua otot-ototnya dari ujung kepala hingga kaki untuk nyaman dengan dirinya sendiri saat berbicara. Oke, luar biasa ya. Luar biasa banget itu tadi, sangat membantu juga pastinya ya Pak ya, karena tadi aku menarik banget sih Kak tadi pas dengar istilah muscle memory ya Kak ya. Muscle memory, karena kalau yang aku tahu mungkin kalau teman-teman juga cukup familiar juga kalau petinju ya Pak ya, dia kan biasa suka shadowing gitu ya Kak ya. Jadi sebelum bertanding tinju mereka biasa latihan tinjunya itu mungkin ada apa sih, ada samsaknya gitu, ada samsaknya, latihannya di situ, dan itu juga menjadi apa ya, merekam juga gerakan-gerakan mereka pada saat nantinya mereka akan bertanding gitu ya Pak ya. Betul sekali, ini semua otot soalnya Kak. Ini kan otot, di sini juga otot, lidah kita pun kalau nggak biasa untuk bercuap-cuap depan orang itu tuh kaku. Serius, ada orang yang pas keluar gemeter kan suaranya. Itu karena nggak biasa, jadi harus dilatih. Ya itulah ya, mungkin kita juga semua juga sudah tahu dan ini sudah ditekankan lagi bahwa memang harus membiasakan diri ya kayak mulai dari entah itu mungkin berbicara di depan kaca, di depan cermin, kemudian direkam gitu, ataupun bahkan berbicara, berinteraksi sesama kolega gitu ya. Oke, betul. Luar biasa banget Kak untuk segmen kali ini, kita sudah dapat banyak sekali insight. Nanti mungkin kita juga akan gali lebih dalam lagi untuk tips and trick yang lebih praktikal lagi di segmen berikutnya. So, stay tuned. Oke, Verizian masih di Verizian Talks episode 1 on how to be a good public speakers at the workplace ya. Nah, tadi kita udah ngobrolin semua seputar public speaking dan juga gimana sih caranya jadi public speaker yang baik. Nah, tapi kali ini kita mau ngomongin lebih dalam lagi soal tips and trick yang mungkin lebih praktikal juga ya Pak Erlis dan Kak Fira ya, yang bisa betul-betul bisa langsung dipraktekkan juga sama teman-teman yang ada di rumah semua yang mendengarkan pada saat ini. Oke. Nah, mungkin aku mau tanya terlebih dahulu nih, yang pertama mungkin untuk Kak Fira gitu ya Kak. Tadi kan kalau misalkan kita udah dengar juga nih pengalaman dari Pak Erlis yang mungkin juga relate sama teman-teman semua dan bahkan Kak Fira juga pernah mengalaminya gitu ya. Kalau misalnya suatu waktu kita merasa gugup gitu ya, dan kemudian juga audiensnya itu juga menunjukkan energi yang sama gitu Kak. Jadi maksudnya ada feedback yang kurang baik juga dari audiensnya, entah itu mungkin audiensnya kurang engage sama kita karena mungkin dia tahu kita gugup gitu ya, atau memang audiensnya lagi nggak mood aja gitu Kak pada saat mendengarkan kita. Nah, itu gimana sih Kak cara membangun mood itu saat kita melakukan public speaking? Oke, jadi kita saat mau public speaking sebenarnya dimulainya bukan dari saat kita menyapa audiens, tapi dimulainya dari saat kita memasuki ruangan. Ingat bahwa kesan pertama itu menurut studi 7 detik pertama. Jadi saat kita masuk ke suatu ruangan, dalam 7 detik itu audiens kita
karena kita semua kan punya insting ya. Kita masih punya animal instinct yang zaman dulu nenek moyang kita tuh pakai untuk berburu gitu kan, survival. Tapi sekarang karena kita udah nggak berburu lagi, akhirnya orang asing, orang yang baru kita kenal, kita akhirnya menjudge dia apakah ini orang berbahaya atau tidak. Itu kan sebenarnya fungsinya di situ. Tapi karena kita sudah civilized society, akhirnya digunakan untuk menentukan apakah si orang ini kredibel atau enggak. Apakah saya mau dengerin orang ini atau enggak. Istilahnya gitulah ya. Nah, kesan pertama ini, 7 detik kita masuk suatu ruangan, itu sudah harus semaksimal mungkin. Sudah menunjukkan versi terbaik kita. Tadi Bapak sudah sempat menyinggung mengenai penampilan. Itu memang betul. Saat kita nyaman memakai apa yang kita gunakan, saat kita memberikan senyuman terbaik, maka kita menularkan good vibes istilahnya. Membangun atmosfer yang baik. Saat sudah membangun atmosfer yang baik, kita juga akhirnya menentukan mood audiens kita. Bayangin kita masuk ke ruangan, terus masuknya udah yang kayak, semuanya, pagi. Orang juga ngeliatnya nggak mood gitu kan. Pas kita masuk udah yang dengan senyum, halo selamat pagi, udah senyum, kita nggak kenal pun udah senyumin semua aja. Orang juga melihat bahwa, oh dia welcome. Gitu. Dari situ, awalannya, kita membangun mood, setting the mood untuk audiens kita, lalu kalau bisa kita interaksi dulu sebelum on stage. Kalau ini emang on stage ya, atau misalnya konteksnya adalah audiensnya banyak. Interaksi dulu, misalnya biasanya kalau ada dalam acara tuh di luar udah ada audiens kan, ada panitia, kita interaksi dulu, perkenalkan diri kita jangan kaku. Nah, hal-hal seperti ini membangun koneksi tadi. Tadi sempat di sesi pertama ya kita ngomongin tentang connection. Nah, itu kita mulai build connection. Koneksi ini yang kita akhirnya pas naik ke atas panggung atau diberikan waktu untuk berbicara saat presentasi, kita bisa maksimalkan lagi. Baik dari apa yang kita katakan atau apa yang badan kita gerakkan. Yang tadi, si body language tadi. Kalau itu dari saya. Tapi kalau misalnya audiensnya tetap istilahnya bosen gitu ya, boring, terus kayak gantung-gantung. Itu sebenarnya wajar. Karena audiens kita juga fokus span-nya tuh nggak banyak orang-orang, ya kan? Kita sebagai speaker boleh banget tuh siapin ice breaking, ya kan? Nyapa-nyapa warga, terus istilahnya saat kita langsung Q&A misalnya, langsung ditanyain audiensnya. Kalau saya di kelas biasanya langsung saya suruh praktek, suruh berdiri, suruh begini, begitu. Jadi mereka juga merasa bahwa ada yang disumbangkan dalam hal tersebut. Oke, berarti tadi tipsnya kalau misalnya ngerasa audiensnya tuh kurang engage, itu yang pertama pastikan pada saat masuk ya Kak ya, di itu tuh udah memberikan energi yang positif, energi yang baik gitu ya Kak ya, biar nanti akhirnya juga nge-feedback ke kita juga baik gitu ya. Kemudian juga tadi grooming tadi ya, itu penting banget jadi salah satunya, dan juga tadi yang gak lupa adalah membangun interaksinya itu sendiri ya Kak ya, karena ya tadi ya yang untuk attention span-nya juga sedikit gitu ya. Nah, kalau dari Pak Erli sendiri nih Pak, mungkin kan Bapak juga sudah mengalami ribuan presentasi ya Pak ya, pasti ribuan presentasi gitu ya. Nah, gimana sih Pak caranya biar tetap tenang gitu ya, walaupun mungkin atasannya mungkin agak ingin menerkam gitu ya, rasanya kayak mau menerkam kita gitu ya pada saat presentasi. Nah itu tuh gimana Pak, ada nggak tips-tipsnya? Kalau tipsnya sebetulnya tadi sudah disampaikan Mbak Viera, benar itu tadi ya, dimana kesan pertama itu ya untuk kita menguasai audiens. Kalau saya juga sama Mbak sebetulnya, tetapi saya juga terkadang nih selain penampilan kita juga, saya juga sering kalau ke lihat lokasi dulu. Seperti apa sih lokasinya, itu. Bagaimana dari posisi saya di sini, kemungkinan audiensnya seperti apa, itu yang pertama. Kemudian ketika masuk ruangan, kalau saya agak menguranginya, grogi atau menjalin komunikasi dengan audiens itu, saya biasanya nyamperin. Dari mana Pak? Kenapa? Sebetulnya itu menutupi grogi saya. Waduh, ini ada orang-orang baru nih, yang baru saya ketemu di sini. Kapasitas mereka seperti apa, kita nggak ngerti ya. Seperti itu. Yang menyapa audiens seperti itu, kemudian berada tersenyum ke semua. Kalau saya memang wajahnya tersenyum ya, sebenarnya itu untuk menutupi kadang-kadang ketidaksiapan saya itu, saya selalu senyum kepada orang siapapun itu, udah kebiasaan. Kemudian
materi itu kita harus kuasai benar itu. Event itu dibuatkan oleh tim, kita harus tahu. Tadi sama disampaikan ketika skupnya audiens itu berbeda-beda ya. Pasti ada suatu saat dia, udah bosan ini. Kita harus tahu sehingga kita menyampaikan, kita bisa masuk ke ice breaking, boleh. Pertanyaan interaksi juga bisa. Saya sering itu. Bagaimana kalau di sini seperti apa sih kondisinya? Saya lempar aja misalnya ke mahasiswa yang saya sharing tentang karir gitu kan. Oh seperti ini. Apa mesti yang mungkin isunya saat ini gitu kan. Aja yang itu yang masih baju itu. Nah itu kan semua kaget. Jadi hilang ngantornya kayak gitu kan. Dan semua jadi waspada kan sebenarnya audiens itu. Seperti itu ya nanti ditanya tiba-tiba, dan biasanya kalau kita ada hadiahnya, jadi orang juga semangat. Seperti itu. Dan kalau kita menguasai materi, kita bisa ngekat kemungkinan ini nggak menarik atau mungkin sudah nggak relevan lagi disampaikan. Jadi itu yang salah satu kuncinya. Karena kalau kita hanya membaca materi saja tanpa ngerti, kita ngomong terserah lalu mau denger apa enggak, tapi kalau kita nguasai, kita ngerti, kita cut, kita lompat aja dulu. Seperti ini kita bisa memainkan materi yang kita sampaikan. Jadi nggak terpaku gitu ya Pak ya, nggak terpaku sama tulisan yang ada di presentasi. Iya, setuju banget sih tadi. Mungkin tadi survei lapangan ya Pak ya. Survei lapangan, dicobain dulu nih panggungnya, kira-kira goyang nggak gitu, oleng nggak. Kan kalau Mbak Vera udah biasa ya. Iya. Tiba-tiba udah penuh gitu kan, waduh. Kalau kita nggak menguasai medan kan pasti salah. Jadi kesiapan kita gitu untuk melihat, kalau tentara, saya suka tentara dan perang-perang itu biasanya ada suatu hal yang kita harus tahu medannya dulu seperti apa sehingga kita bisa menaklukkan. Oke. Nah yang menarik tadi dari Pak Erlis ini yang saya juga cukup highlight ya adalah bahwa Pak Erlis itu semakin gugup justru akan semakin mendatangi orang-orang satu persatu ya Pak ya. Which is ini luar biasa ya Kak Vera ya, karena mungkin ada juga teknik-teknik yang mungkin pada saat gugup itu dibilangnya lihatnya ke dahi audiens atau ke alis audiens gitu ya Kak ya. Tapi ini kalau Pak Erlis justru didatangi gitu ya Pak ya. Luar biasa, mungkin bisa juga jadi tips buat teman-teman semua yang mengalami hal yang serupa gitu. Oke. Selanjutnya nih, aku juga mau tanya nih, kalau Kak Vera sendiri itu ada nggak sih Kak ritual-ritual yang dilakukan gitu ya, kita ngomongin ritual nih, ritual yang dilakukan sebelum melakukan public speaking? Oke. Tadi yang pertama pastinya mengetahui materi, mengetahui substansi isinya apa, terus juga memprediksi kira-kira audiens nanya apa, kira-kira membuat jawaban, itu penting banget. Terus ritual yang kedua adalah pasti bertanya untuk audiensnya siapa. Kita harus mengetahui siapa audiens kita. Ya, betul. Background-nya apa, lalu kira-kira bahasanya seperti apa, tonalitas yang digunakan, itu akan sangat berpengaruh terhadap style yang akan kita bangun saat public speaking. Terus yang ketiga, pasti pemilihan outfit penting banget. Bukan masalah yang paling mahal atau yang paling wah, enggak, tapi yang paling nyaman. Kalau saya harus nyaman. Karena kalau nggak nyaman, itu pasti ada rasa kayak jungle gitu. Ada yang risih. Nah, jadi pasti selalu persiapin outfit yang paling nyaman. Jadi kalau misalnya ada outfit yang tiba-tiba ada benangnya keluar, itu biasanya akan mengganggu. Nah, itu diantisipasi. Jadi siapin outfitnya. Terus kalau saya siapin juga body language-nya. Jadi misalnya nih, nanti saya akan speech, akan pidato. Saya akan bertanya ke panitianya, itu mic-nya pakai apa? Itu saya siapin. Jadi saya harus berdirinya seperti apa, nanti apakah di panggung atau di hall. Saya berpindahnya banyak nggak? Karena itu juga akan mempengaruhi terhadap sepatu yang nyaman, baju yang nyaman. Nah, ini semua dapat kita antisipasi. Itu ritual saya. Terus ritual saya adalah yang mungkin sedikit rahasia gitu ya. Okay. Itu adalah memijat di sini. Itu saya di antara ini sama ini itu saya tekan keras-keras sebelum saya naik ke atas panggung. Karena kan saya ini orangnya suka banget keringetannya tuh pengen ngucur-ngucur gitu ya. Ini tuh seperti mengingatkan bahwa it's okay, tenang. Walaupun hatinya tenang, nggak deg-degan, pikirannya tenang, tapi tuh kayak badannya yang ngerasa nggak tenang. Jadi seperti ngasih sinyal bahwa udah apaan sih gitu. Diem dong gitu kan, jangan keringetan sampai gini dong gitu. Jadi saya selalu memijat-mijat sini saya sebelum tampil, tapi jangan pas tampil. Terus selalu memastikan bahwa durasi saya berbicara itu berapa lama.
gitu. Jadi mengetahui bahwa apalagi kalau pidato kan ya, itu kalau udah ada orang di belakang begini-begini, endingnya gimana gitu kan. Nah, jadi memastikan timingnya berapa lama, itu juga penting. Dan yang paling terakhir adalah mengatakan ke diri sendiri bahwa yang tadi sempat saya mention bahwa saya cukup, saya pantas, saya percaya diri, itu saya ulang-ulang terus. Sambil doa gitu ya, sambil biasanya bismillah segala macam. Tapi hal itu terus saya ulang-ulangi, word of affirmation. Jadi afirmasilah diri kita sendiri, karena saat kita di stage kita sendirian, tidak ada orang lain. Jadi kita punya diri kita sendiri dan punya kepercayaan diri kita. Oke, luar biasa. Berarti tadi selain mempersiapkan segala circumstances yang ada ya kayak tadi juga mungkin untuk relaksasi nih ya kayak untuk merelaksasi diri mungkin boleh dicoba juga nih teman-teman. Jadi bisa dipijat di bagian mana di antara ini ya? Mungkin sekeras mungkin. Ini tuh kayak katanya ini tuh ada satu titik poin acupressure gitu yang sampai ke kepala. Oh, jadi coba aja ditekan sekeras mungkin, itu kayak kerasa kalau ditekan sedikit udah sakit tuh biasanya sering ada masalah katanya kesehatannya. Okay. Jadi kalau saya sering sakit gitu sampai kencang, sampai ngerasa kayak kebangun gitu istilahnya, urat-uratnya gitu, saraf-sarafnya. Oke, menarik juga ya. Menarik ya kayak. Iya, coba. Boleh dicoba Pak Eris nanti mungkin pada saat mulai ada public speaking berikutnya gitu ya Pak ya. Karena menarik banget sih Kak, kalau misalkan ngomongin soal ritual-ritual nih ya, biasanya kan kalau artis-artis, penyanyi kita juga suka tahu mereka ada yang ritualnya harus makan kencur dulu gitu ya. Nah kalau aku pribadi, aku tuh biasanya harus kayak loncat-loncat kecil gitu Kak. Jadi kayak loncat-loncat kecil untuk menghilangkan nervous aku gitu. Pemanasan gitu ya? Pemanasan gitu. Dan juga kadang-kadang kalau suka lari ke kamar mandi itu aku suka mumbling. Jadi kayak nah itu juga kayak sedikit banyak itu juga melatih rasa mengurangi lah rasa nervous aku walaupun sedikit, walaupun tetap pada saat on stage tetap ngerasa ada deg-degannya juga gitu ya. Sekarang mungkin ini kita pertanyaan yang juga terakhir ya mungkin ya, kalau dari tips and trick ya kan tadi kita udah dapat banyak sekali. Kalau misalkan untuk tips and trick menemukan style public speaking kita sendiri tuh gimana sih, mungkin dari keduanya, mungkin dari Pak Erlis dulu kemudian nanti dari Kak Fira. Kalau saya kok terus terang saya nggak punya stylenya seperti apa, tetapi kembali lagi kenyamanan kita menyampaikan itu ya. Kita harus lihat audiennya, benar tadi sampaikan seperti apa bentuk dari tempatnya, lokasinya seperti apa, bagaimana kita bergerak, itu yang menentukan menurut saya ya. Saya nggak punya style sendiri ya. Misalnya kayak Ustadz siapa itu kan stylenya ada yang mungkin Pak Erlis sebenarnya punya, cuman nggak tahu aja cara membahasakannya gitu gimana style. Tapi kayaknya saya merasa punya ya Kak ya, ini punya style sendiri ya Pak Erlis. Ya sepertinya. Nanti kita mungkin akan tanya Kak Fira, kira-kira style Pak Erlis nih public speakingnya seperti apa? Ya, tapi saya seperti itu. Jadi ketika kita lihat medannya tadi saya sampaikan, kita lihat medannya bagaimana kita menguasainya, itu yang penting bagi saya. Kalau saya harus bergerak bagaimana, berarti saya harus relax seperti itu, tidak terpaku. Memang saya nggak suka yang di podium sebetulnya. Kalau di podium itu kan seperti kaku ya, tapi kalau kita bergerak menyampaikan seperti bebas bergerak itu lebih enak menurut saya. Tapi nggak ada kalau saya stylenya seperti apa. Yang apa Ustadz Maulana ya, yang Jamaah. Gitu. Iya. Oh dari Kak Fira sendiri mungkin kalau misalkan ngelihat Pak Erlis nih kira-kira style public speakingnya tuh seperti apa sih Kak, dan gimana sih kita bisa akhirnya juga ya setelah berlatih gitu ya kita juga bisa menemukan style kita sendiri gitu Kak. Jadi komunikasi itu kan art gitu, seni. That's why sebenarnya tidak ada patokan bahwa public speaking tuh harus kayak si A, harus kayak si B, itu enggak. Bahkan seharusnya public speaking itu adalah komunikasi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Jadi stylenya kakak, stylenya bapak, itu style masing-masing pun sebenarnya membangun ciri khas kita sendiri, itu yang paling maksimal, paling efektif tuh seperti itu. Jadi style Vera sendiri gitu. Dan saat kita mau mengetahui style kita seperti apa, itu sebenarnya menemukan kita nyamannya komunikasi gimana. Gitu. Saya nyamannya komunikasi dengan bahasa yang santai. Saya nyamannya kalau ada visualnya. Ada tuh yang orang ngomong tuh harus ada visualnya, harus ada PPT-nya. Saya itu style komunikasinya adalah style orasi. Jadi saya harus dengan semangat
menggebu-gebu. Go ahead. Yang penting nyaman dan bisa menampilkan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kalau ditanya yang style paling efektif yang mana? Tidak ada fiksasi atau KPI harus seperti apa. KPI-nya adalah audience dapat mengerti dan dapat mengambil esensi dari komunikasi kita. Oke. Karena komunikasi itu kepentingannya bukan di kita, tapi di audiens. Yeah. Jadi saat kita menempatkan kepentingan kita di audiens, kita akhirnya berpikir bahwa apa yang bisa membuat saya komunikasi seefektif mungkin dengan audiens saya. Yeah. Jadilah versi terbaik dari diri kita dan tampil senyaman mungkin. Tampil senyaman mungkin, luar biasa ya. Luar biasa teman-teman Verizian, semuanya kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dan juga tips dan trik yang betul-betul menurut saya bisa dipraktekkan secara langsung ya. Dan ini semoga menjadi manfaat juga, bermanfaat bagi insan Verizian semua untuk menjadi, kemudian dapat menjadi good public speakers khususnya at the workplace. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita di podcast Verizian Talks episode 1 ini, mungkin ada nggak saran-saran ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Pak Elis ke Verizian di luar sana? Baik, kalau dari saya ke teman-teman Verizian, yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba, karena kembali lagi public speaking ini kan kita berkomunikasi itu kan setiap hari dan setiap ada kesempatan. Gagal ataupun kesalahan itu wajar, karena itu bisa dilatih dan bisa dilakukan improvement buat teman-teman. Yang kedua, the show must go on. Jangan pernah tidak siap, selalu harus siap. Tidak ada yang harus ditunggu atau dipersiapkan. Untuk itu, apapun itu harus kita menyiapkan tadi yang disampaikan Mbak Vera. Dalam kesempatan-kesempatan luang kita harus menyiapkan diri kita sehingga nanti ketika kita haruskan tampil kita sudah siap. Jadi the show must go on. Jangan kembali saya takut saya ini, jangan. Dan yang terakhir adalah improve terus dan percaya diri. Tingkatkan kepercayaan diri teman-teman. Kalian semua adalah insan Verizian yang luar biasa, punya keunikan, punya kemampuan yang pasti. Itu bisa menunjang karir kalian, sehingga kalian harus percaya diri terhadap hal tersebut. Jadi mungkin 3 itu ya yang dari saya. Jangan pernah menyerah. Oke, luar biasa ya. Keren banget Pak Elis. Kalau dari Kak Fira, silakan Kak. Oke, mungkin kesimpulannya adalah yang pertama, dari awal tadi kita bilang bahwa jangan lupa untuk mengenali diri kita sendiri, ketahui kelebihan kita, kekurangan kita apa, sehingga kita bisa terus berlatih. Terus yang kedua, jangan lupa untuk mengetahui bahwa public speaking itu mengenai jam terbang, mengenai seberapa sering, tadi Bapak udah katakan, sering berlatih, sering tampil. Lalu yang ketiga adalah mengetahui bahwa at the end of the day, yang paling penting itu kita tampil versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, jangan membandingkan diri kita dengan speaker lain. Pembicara lain tuh pasti punya komunikasi stylenya masing-masing. Jadi, fokus terhadap diri sendiri, fokus jadi versi terbaik dari diri kita, dan communication works for those who works at it. Komunikasi itu akan maksimal kepada orang yang memang berlatih, yang memang terus berjuang agar komunikasinya maksimal. Jadi pada intinya, jangan pantang menyerah ya Pak ya, itu saya setuju banget gitu. Terus berlatih, terus dicoba, dan yang terpenting bahwa ketahui teman-teman semua sudah bisa menjadi seorang speaker jika teman-teman percaya dengan diri Anda sendiri. Mulai percaya dengan diri Anda sendiri, jadi versi terbaik dari diri Anda, dan mulai besok harus berlatih. Oh, luar biasa. Oke, insan Verizian dimanapun berada, tentu tadi udah luar biasa banget ya pesan-pesannya, tips and trick semua sudah kita dapatkan. Mungkin kalau misalkan saya boleh rangkum lagi tadi ya dari pesan-pesan yang sudah disampaikan juga tadi, yang pertama, yang paling penting adalah kita harus nyaman dengan diri sendiri ya Kak ya. Yeah. Tadi nyaman, dan itu termasuk dengan penampilan ataupun grooming
Ya, jadi pada saat public speaking, teman-teman mau jadi a good public speakers, khususnya at the workplace, harus juga memperhatikan penampilan terlebih dahulu. Kemudian juga memahami body language ataupun circumstances yang sudah ada pada saat ingin berdialog di depan umum. Dan ini sih yang paling penting ya, bahwa harus terus latihan. Mau itu kalian harus mau jumpalitan kayak apa gitu ya, mau gagal seperti apapun tetap harus latihan, karena tadi jam terbang itu juga sangat mempengaruhi. Mungkin it's kind of cliche tapi but practice makes perfect ya. So terima kasih Verizian semua yang sudah mendengarkan dan juga menonton podcast kita di episode 1 kali ini, yaitu on how to be a good public speakers at the workplace. Jangan lupa untuk tonton dan saksikan, stay tune terus untuk podcast-podcast ASDP berikutnya. Saya Kintara Alkarana, pamit undur diri. Thank you for watching and for listening. Bye-bye. Bye-bye.